Halo semua viewers, welcome back to Live Tech. Masih bersama saya Yuda Batara, dan seperti yang saya janjikan tadi di segmen sebelumnya, saya akan memberitahu kalian beberapa aplikasi finansial atau fintech ya yang bisa kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk memanage uang, mungkin berinvestasi dan lain sebagainya. Karena tadi kita juga udah ngomongin bagaimana sebenarnya data itu dikembangkan gitu ya, pemanfaatannya seperti apa dan data-data yang unstructured seperti apa. Mungkin dari aplikasi fintech ini kita bisa ngelihat sih data-data itu apa aja yang diperlukan dan pemanfaatannya seperti apa gitu. Jadi yang pertama, yang pengen ada empat aplikasi yang pengen aku kenalkan, yaitu ada Genius, Tanam Duit, Bibit, dan Asetku. Ini bukan sponsor, cuman bermanfaat aja untuk kita untuk mengelola keuangan kita. Yang pertama itu kita coba Genius ya. Fitur-fiturnya seperti apa? Oh, dan juga kalau misalnya di aplikasi ini, aplikasi fintech ini, yang pasti dibutuhkan itu adalah nomor induk KTP ya, dan juga foto kalian. Nah, nomor induk KTP itu tuh merupakan data yang apa ya sebenarnya cukup privacy. Jadi jangan sembarangan kalau kita fintechnya belum tervalidasi dengan misalnya OJK atau BI, jangan sembarangan kita ngasih nomor KTP kita, apalagi selfie pakai KTP, karena itu gampang untuk diperjualbelikan. Kalau di Genius ini UI-nya kurang lebih seperti ini, simple, mudah dibaca ya. Terus juga aktivasinya bisa melalui video call, dan juga fitur-fitur keuangannya apa aja ya? Ada card center. Kalau boleh jujur, saya baru sign up untuk Genius ini sih. Dan katanya nanti akan ada card yang bisa kalau kalian sudah terverifikasi yang akan diantarkan ke rumah kalian. Ada e-wallet center, Saveit. Oh, Saveit ini yang pernah aku dengar nih. Katanya kalau misalnya pengen punya sesuatu itu, misalnya pengen beli laptop yang harganya 50 juta, terus pendapatan kalian sekian, terus per bulannya kalian pengen nabungnya berapa, nanti akan otomatis setiap bulan itu langsung ditarik segitu, sejumlah yang kalian sanggupi, misalnya 1 juta gitu. Berarti untuk mencapai 50 juta kalian butuh 50 bulan. Nah, nanti akan ada planner-plannernya dan kapan kalian bisa belinya. Menarik sih. Dia lebih ke jenisnya kayak tabungan gitu kalau misalnya si Genius ini. Lalu kita ke aplikasi berikutnya. Aplikasi berikutnya itu ada namanya Tanam Duit. Seperti biasa, kalau mau lakukan registrasi itu pasti akan ada minta data-data diri yang cukup privacy. Jadi harus berhati-hati, dan aplikasi yang saya rekomendasikan ini harusnya sudah tervalidasi oleh OJK dan BI, jadi sangat aman untuk kita gunakan. Nah, kalau di Tanam Duit ini ada reksadana, SBN. SBN itu surat obligasi. Terus ada emas, ada asuransi juga di sini. Dan di Tanam Duit ini kalian nanti ditanya kalau misalnya ketertarikannya lebih ke saham kah atau lebih kemana, dan kalian bisa ngelihat itu. Nah, kalau kita berbicara tentang data-data itu, data-data yang unstructured kayak narasumber kita bilang sebelumnya, kayak contohnya kinerja 1 tahun, itu kan data-datanya kan harus kita nggak rapi gitu, jadi harus dibuat rapi, jadi kita bisa baca, dan pemanfaatan datanya itu salah satunya seperti ini gitu. Kinerja 1 tahun kita bisa lihat nih apa yang direkomendasikan, tanggal peluncurannya, dan grafik-grafiknya gitu-gitu. Terus juga ada emas, cuman emasnya nggak tahu sih, emas ngikutin harga Antam, Logam Mulia atau apa. Yuk koleksi. Oh, jadi kalau beli emasnya ini ada kartu-kartu gitu. Jadi kalau kalian pilih misalnya 10 gram gitu ya. Oh, di tabungan ini berarti di Tanam Duit ini berarti kalau kalian pengen nyetak langsung dapat emas bentuk fisiknya bisa, atau juga kalian bisa simpan dulu. Dan kalau kalian mau cairin pada kondisi tertentu ya bisa gitu. Jadi ada pilihannya. Oke. Nah, ada juga yang Bibit. Aplikasi berikutnya Bibit. Kalau Bibit ini apa ya? Kalau dari Bibit ini sih, di sini ada tetap pasar uang, ada obligasi, ada saham, ada syariah juga ada gitu. Tapi nggak ada emas dan asuransi ya. Pasti kurang lebih sama sih kalau Bibit ini sama Tanam Duit. Terus di sini ada rekomendasi robo kamu. Nah, data juga itu bisa dimanfaatkan kayak gitu tuh. Jadi kita bisa ngebaca insight-nya itu. Kalau misalnya pendapatan kita berapa, ketertarikan kita apa. Nah, pemanfaatan data itu kurang lebih kayak gini. Nah, dari sini
saya bisa tahu nih profil resiko saya 6. Terus saya itu lebih tertarik bukan ke pasar uang, tapi saya lebih tertarik ke obligasi. Karena saya nggak suka yang resikonya gede gitu. Misalnya obligasi kan cukup aman, terus walaupun nggak high return, tapi low risk gitu. Dan yang terakhir yang pengen saya rekomendasikan adalah asetku. Nah, ini sangat-sangat simple. Kenapa bilangnya simple? Ini kayak proses peminjaman duit gitu loh. Kalau kita jadi kurang lebih jadi investor. Kalau misalnya, kayak misalnya contoh, di sini ada pendanaan super 22 hari dikasih 18,5%. Dan kita minjemin duit nih, minimalnya berapa? Kalau misalnya kita contohin minjemin duitnya 10 juta, maka akan kembali dalam waktu 22 hari kita kembalinya 111.000, itu untung kita 111.506 rupiah. Nah, maksudnya 18,5 itu bukan berarti 18%, tapi 18% itu dibagi total bulan dan dibagi per harinya lagi. Makanya dapatnya nanti nggak utuh 18,5. Jadi itu 18,5 itu hitungannya per tahun. Dan ini juga cukup aman dan easy money lah kalau bisa ya. Easy money karena tinggal pinjemin terus nanti akan dijamin kembali karena udah tervalidasi OJK juga dan BI ya. Terus banyak lagi sih sebenarnya kayak aplikasi-aplikasi sebutannya ya, fintech yang cukup aman yang bisa kalian gunakan. Tapi yang pengen aku jelasin juga bukan cuma ngasih tahu aplikasi fintechnya, tapi pemanfaatan datanya seperti apa yang kayak udah kita obrolin sama narasumber kita tadi. Bahwasanya pemanfaatan data itu bisa ngebaca portofolio kita, ketertarikan kita dan lain sebagainya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dan akhir kata, saya Yuda Batara Hasibuan beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.